Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam masa tanggap darurat COVID-19 yang berlangsung sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ini, kita akan selalu berada dalam ancaman penularan virus corona. Untuk itu, warga masyarakat hendaklah tetap mempertahankan upaya-upaya pencegahan penyebaran penularan virus corona ini dengan cara selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, selalu menjaga jarak sesama kita sejauh 2 meter, dan kita menghindari keramaian. Seseorang dapat terpapar virus corona dapat dikategorikan dalam 4 golongan. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG, mana orang-orang yang tanpa gejala infeksi saluran pernapasan namun memiliki riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19. Apa yang dimaksud dengan kontak erat tadi? Contohnya adalah orang-orang yang membersihkan ruangan penderita COVID-19 tanpa menggunakan APD yang standar, berada dalam satu ruangan penderita COVID-19 tanpa menggunakan APD, atau berada di dalam kendaraan yang sama, di dalam angkutan umum, dalam radius jarak 1 meter. Yang kedua adalah ODP, atau orang dalam pemantauan, yakni orang dengan keluhan atau gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau batuk pilek, atau sakit tenggorokan, dan ada riwayat bepergian ke daerah transmisi lokal, atau riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan, yakni orang-orang dengan keluhan demam lebih dari 38 derajat Celcius, disertai batuk pilek dan sakit tenggorok, dan disertai sesak nafas. Orang-orang ini tidak ada penyebab lain yang mendasari keluhan di atas, dan ada riwayat bepergian ke daerah transmisi lokal, atau ada riwayat kontak dengan penderita COVID-19 positif.
Dan golongan terakhir adalah COVID-19 yang terkonfirmasi, yaitu orang-orang dengan hasil laboratorium swab atau PCR dengan hasil positif. Pasien dalam pengawasan akan diisolasi dan dirawat di rumah sakit, sedangkan orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala dapat diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Bila OTG dan ODP mendapatkan hasil pemeriksaan rapid test positif, maka dilakukan isolasi di rumah sakit atau tempat isolasi tersendiri yang terpisah dari orang lain dan masyarakat umum. Orang-orang tanpa gejala yang ada di sekitar kita, baik yang sudah melaksanakan pemeriksaan rapid test secara mandiri maupun belum memeriksakan diri terhadap rapid test, memiliki potensi untuk menularkan virus corona dari satu orang ke orang lainnya. Penegakan diagnosa COVID-19 positif ditegakkan bila hasil pemeriksaan swab atau PCR positif. Dengan kata lain, ditemukan adanya antigen virus di dalam pemeriksaan pasien bersangkutan. Berbeda halnya dengan rapid test. Rapid test digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi pada pasien yang dengan riwayat paparan corona. Rapid test akan menghasilkan positif bila pemeriksaan dilakukan lebih dari 7 hari pasca kontak dengan penderita COVID atau pasca terinfeksi. Tetapi dia akan menghasilkan reaksi yang negatif bila dilakukan kurang dari 7 hari setelah kontak, atau pada pasien dengan defisiensi imun, atau pada pasien dengan mengkonsumsi obat-obat penekan imunitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rapid test akan menghasilkan akurasi sebesar 77,1% bila diambil sampel darah dari darah vena. Sedangkan dia akan menghasilkan akurasi 54,4% bila menggunakan darah kapiler yang biasa kita lakukan di Kota Medan ini. Bagaimana bila kita mendapatkan orang dengan rapid test positif di sekitar kita? Maka yang bersangkutan harus melaksanakan isolasi selama 14 hari dan melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditentukan status kesehatannya. Tidak lupa kami menghimbau yang bersangkutan dengan rapid test positif tetap melakukan upaya-upaya menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun. Selanjutnya menjaga jarak dengan sesama dan menghindari keramaian. Karena hal-hal tersebut dapat menularkan virus corona dari yang bersangkutan kepada orang lain atau masyarakat di sekitar. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 17.00 adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 129 orang, terdapat peningkatan dibanding hari kemarin 101 orang. COVID-19 positif dapatkan peningkatan 2 orang menjadi 102 orang, 78 diantaranya hasil PCR dan 24 diantaranya hasil rapid test. Meninggal sebanyak 9 orang dan sembuh sebanyak 12 orang. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, dari hasil sebaran didapatkan bahwa Kota Medan masih terbanyak merawat pasien PDP sebanyak 66 orang. Kemudian diikuti oleh Simalungun sebanyak 20 orang penderita dan di Deli Serdang sebanyak 11 penderita PDP dirawat. Sebelumnya sempat kita mengalami penurunan angka PDP dikarenakan keluarnya hasil pemeriksaan swab yang mana penderita-penderita dengan swab yang negatif dia
akan dikeluarkan. Kemudian untuk yang penderita positif, dia akan menjadi terkonfirmasi positif. Kemudian melaksanakan perawatan selama beberapa waktu. Dan yang bersangkutan akan dicek ulang 2 kali berturut-turut untuk swab. Bila hasilnya negatif, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai sembuh dari COVID-19. Gugus tugas berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan donasinya, dan bagi warga masyarakat Sumatera Utara yang akan memberikan donatur kepada gugus tugas, dapat mentransfernya ke Bank Sumut Peduli COVID-19, nomor rekening 100 0102 73 kali dan 74 kali. Berikut ini kami mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Hingga saat ini di Medan dengan jumlah positif COVID tertinggi, warganya belum juga sadar akan COVID-19. Apa langkah-langkah gugus tugas provinsi untuk Kota Medan dan Deli Serdang yang memiliki angka PDP yang cukup tinggi? Kami tidak akan bosan-bosan, gugus tugas tidak akan bosan-bosan menghimbau dan mengajak warga masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Deli Serdang, dan kita akan bekerja sama dengan gugus tugas kota dan kabupaten setempat untuk terus mensosialisasikan mengenai corona atau wabah COVID-19 di wilayah kita. Bila upaya-upaya yang kita lakukan tetapi terjadi lonjakan angka penderita corona, maka tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, walaupun hal tersebut merupakan alternatif yang paling terakhir. Kemudian pertanyaan berikutnya, Sumatera Utara sudah ada di daftar wilayah dengan transmisi lokal, khususnya Medan. Apa langkah konkret untuk menghadapi hal ini? Sama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jadi gugus tugas tetap akan terus menghimbau dan mengajak warga kita untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan penyebaran corona seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian kita juga akan meningkatkan sosialisasi dengan menggunakan mass media maupun alat peraga seperti spanduk. Apakah ada tindakan khusus untuk warga yang tetap membuat keramaian? Masih ada swalayan yang pembeli dengan rapat. Jadi kami menghimbau untuk warga, sampai saat ini kami menghimbau untuk warga yang masih berkerumun dan berkumpul di saat-saat tertentu agar membubarkan diri dan menjauh dari kerumunan serta menjaga jarak sesama kita. Bukan tidak mungkin dari aparat kepolisian akan menegakkan hukum, karena bila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti tetap berkeras untuk membuat keramaian, maka dari aparat kepolisian bisa melakukan tindakan hukum. Masih ada swalayan yang masih padat pembeli. Kita menghimbau kepada supermarket yang bersangkutan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Salah satu caranya adalah dengan memberikan semacam nomor antrian untuk masuk ke dalam supermarket. Selanjutnya kita menyediakan tempat fasilitas cuci tangan. Demikian pers rilis hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat melindungi kita semua dan wabah corona dapat segera berakhir di Sumatera Utara. Sumut lawan COVID-19.
Bersama kita bisa. Horas! Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik.
Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.